Bagi rakyat jelata, kaget adalah kata yang lekat dengan kehidupan. Mak-mak sering kaget ketika ke pasar lalu harga bahan-bahan kebutuhan pokok naik begitu saja. Kita sering kaget ketika bayar listrik ternyata tarifnya naik di tengah malam. Kita pun kaget ketika KPU mengesahkan hasil Pilpres 2019 di tengah malam buta dan pagi hari kita sudah harus menerima hasilnya. Tapi rakyat lebih kaget lagi ketika ternyata Presiden Jokowi dan para menteri kerap kaget di ruang publik. Pertanyaannya, apa yang kita bisa harapkan dari pemerintah, dari kabinet yang penuh dengan kekagetan? Guys, kalau kita lihat ya, ada satu kata yang ini kayaknya akrab ya sama pemerintahannya Pak Jokowi. Ya, yaitu kata kaget. Karena kalau gua buka nih berita-berita lama, kayaknya baik Pak Jokowi maupun para menteri yang membantu beliau di kabinet saat ini, itu kerap banget ya mengeluarkan kata kaget dalam berbagai situasi. Gue jadi mikir ya, kalau presiden dan menteri yang jelas-jelas adalah pemerintah yang mesti yang ngasih direction ya bagi kita nih seluruh rakyat gampang kaget. Nah itu pertanyaannya, apa kabar rakyatnya? Ya kalau kita sih rakyat jelata ya itu kayaknya udah biasa. Dikagetin melulu ya gak sih? Ya atau kaget lah ya, dikagetin sama kaget lah. Misalnya ya emak-emak ya itu sering kali kaget pergi ke pasar, ini kenapa harga cabai keriting naik ya kan, harga bawang naik, harga bumbu yang lain naik, sayur mayur naik gitu, daging naik, akhirnya pulang bawa tempe. Kaget ya kan, pasrah ya mau ngapain lagi, mau marah marah sama siapa ya kan. Kita juga kaget ketika misalnya datang ke pom bensin tiba-tiba baru sadar harga bensin naik. Kenapa kita kaget? Karena setahu kita nih ya, harga minyak dunia sempat turun ya. Kenapa harga bahan bakar di kita mahal terus ya? Kaget nih kita pasrah. Ya mau nggak mau beli bensin. Masa iya tangki bensin kita isi air? Ya nggak mungkin lah, ya kan? Nah, kita juga kaget guys ya beberapa kali ketika apa? Ternyata pemerintah menaikkan tarif listrik. Kekagetan itu sangat terasa karena kenaikan itu terjadi di malam hari ya, tengah malam. Besok paginya pas kita bangun, what? Gua kerasa tuh ya, beberapa kali gua pas mau bayar rekening, listrik di rumah gue, karena rekening listrik gue itu, pasca bayar ya, bukan prabayar. Pas gue bayar, lah lah perasaan pemakaian biasa aja gitu ya, kenapa jadi naiknya cukup drastis gitu. Apa jin di rumah gua ikut pakai listrik ya, gua nggak tahu juga deh. Ya, kapan lagi kita kaget? Ya kita kaget ketika misalnya, eee, paripurna DPR itu dipercepat ya, sekedar untuk, mengesahkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Nggak usah kita ya, setahu gua waktu itu kejadiannya, beberapa anggota dewan pun kaget, karena mendadak dapat undangan paripurna, dipercepat dari jadwal semula. Banyak yang marah-marah, ngomel-ngomel kan waktu itu kan dan disahkan. Ya walaupun, banyak banget elemen masyarakat yang menolak, ya demo berjilid-jilid, korbannya udah banyak, tetap ya pemerintah dan dewan kekeh mengesahkan undang-undang tadi. Nah, kita juga sempat kaget sebelumnya, masih ingat nggak guys? After Pilpres 2019, ya kan? Karena tiba-tiba aja nih tengah malam KPU mengesahkan hasil Pilpres. Kita tambah kaget karena sebenarnya, perhitungan manualnya itu belum, selesai ya, belum terkonsolidasi dengan baik kalau gua nggak salah waktu itu ya. Gua lupa ke detail kejadian, tapi intinya adalah sebenarnya setelah diumumkan pun masih masih berubah tuh ya angkanya. Jadi kalau kita lihat di situ, sebagai rakyat ini memang kita harus cukup sering, sabar ya, akan selalu dikagetkan. Sebelumnya kita kaget lagi ya, karena Pak Jokowi tiba-tiba aja minta kita semua untuk, rajin mengkritik pemerintah, ya. Tapi kemudian ternyata tetap ya ada yang kena resiko juga nih dari kritik mengkritik. Yang bikin kita lebih kaget lagi Pak Jokowi kemudian juga menarasikan akan merevisi Undang-Undang ITE. Nah, kita dibuat kaget karena ternyata anak buahnya, para menteri justru sibuk menyusun dokumen interpretasi dari undang-undang yang sudah ada. Instead of tadi menyiapkan draft revisi. Jadi again guys, gue bilang memang ya itu nasib kita sebagai rakyat ya.
Ya harus senantiasa sabar ketika dikagetin oleh pemerintah. Ya mudah-mudahan lu semua, ya gue juga yang nggak jantungan ya. Karena kalau orang yang jantungan dikagetin bisa fatal bro akibatnya. Nah, persoalannya ini adalah yang kita mau bicarain ternyata Presiden Jokowi dan para menterinya juga kerap kaget. Ini gue buka-buka arsip lama ya. Ini ada berita tahun 2019 ya. Pak Jokowi kaget karena tidak percaya ada guru honorer yang gajinya cuma Rp300.000 per bulan. Asli loh, kalau Pak Jokowi kaget, gue lebih kaget. Kenapa? Karena bayangan gue nih, seorang presiden itu kan punya kelengkapan ya, ada staf, ada macam-macam ya, ada staf khusus, ada staf ini, ada menteri kan gitu kan ya. Bahkan punya staf khusus millennials, benar gak sih? Punya pembisik. Ya kan gitu ya. Lah kok masih bisa tuh ya informasi tentang kondisi lapangan itu nggak sampai ke Pak Jokowi gitu. Sehingga Pak Jokowi sering dibuat kaget. Nah sepemahaman gua ya persoalan tentang guru-guru honorer dengan gaji yang sangat rendah, yang sangat tidak layak untuk kehidupan itu udah jadi cerita lama ya. Bener gak sih? Udah bertahun-tahun sebelumnya kejadian. Jadi kalau Pak Jokowi ini kan 2019 ini berarti udah cukup lama ya jadi presiden ya. Masa kaget gitu. Wajar dong ya kalau rakyat kaget dan bertanya, Pak Jokowi selama ini kemana aja? Gitu. Ya. Kemudian kita juga pernah dengar ya Pak Luhut ya. Pak Luhut Binsar Panjaitan ini dalam konteks COVID-19 kaget. Ini berita akhir Desember tahun lalu. Ya, judul beritanya Pak Luhut kaget ya. Luhut kaget tambahan kasus COVID-19 mencapai 6.000 kasus per hari. Loh kok Pak Luhut kaget? Ya bukankah ini adalah konsekuensi ya dari kebijakan pemerintah pusat yang tidak pernah jelas dan senantiasa ambigu. Ya pada satu sisi Pak Jokowi menekankan bahwa keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Pak Jokowi menegaskan bahwa penanganan persoalan-persoalan kesehatan itu harus diutamakan. Namun kalau kita lihat di lapangan guys, ya langkah-langkah yang dilakukan pemerintah itu masih lebih banyak konteksnya adalah menggerakkan ekonomi. Ya, sehingga lu lihat misalnya beberapa kali ya Pemprov DKI misalnya akan menerapkan PSBB ketat. Itu kan kemudian dikritisi. Ya bahkan diganjal oleh pemerintah pusat. Ada tarik ulur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat memang ya karena kebijakannya nggak pernah sinkron. Ya message-nya itu nggak pernah tunggal gitu loh. Ya wajar kalau dalam kondisi seperti itu masyarakat menjadi apatis dan akhirnya prokes segala macam dilanggar ya ini tadi. Ya. Jadi kalau Pak Luhut kaget perkenankan kita rakyat jauh lebih kaget lagi. Ya. Nah masih dalam konteks COVID, ini berita yang agak baru ya, 11 Februari 2021. Menko PMK ya, PMK ini Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Muhadjir Effendi kaget karena tenaga tracing COVID-19 nggak sampai 5.000. Gua kaget lagi dan jadi pengen nanya sama Pak Menko, emangnya pernah disiapin Pak? Emangnya ada planning dari pusat? Karena bayangan gue kan begini ya. COVID ini kan sudah merebak sejak tahun lalu kan. Bukan tahun lalu. Iya tahun 2020 awal kan. Maret lah gitu ya. Terus kan bergulir nih. Apa iya pemerintah kemudian tidak secara serius merancang mendesain kebijakan yang terkait dengan 3T? Iya kan? Kan kewajiban pemerintah itu adalah menyusun kebijakan yang berkaitan dengan 3T, ada strateginya. Ya, T yang pertama adalah testing, kemudian tracing, kemudian treatment, gitu ya. Nah, ini kan harus ada orang yang melakukan kan. Bukan robot, bukan jin gitu loh maksud gua. Jadi harus direncanakan. Ya penduduk kita ada berapa, ya kebutuhan tenaganya berapa, yang ada sekarang berapa, lag-nya berapa, berarti harus dipenuhi berapa orang, dengan cara apa, berapa lama. Kan gitu kan. I think it is a very simple management gitu loh. Jadi kalau orang sekelas Menko kaget, ya gue kaget. Nah Bapak kok bisa jadi Menko gitu loh. Ya. Nah ada lagi nih cerita kaget yang lain ya. Ini lagi nih. Ibu Sri Mulyani yang konon adalah Menteri Keuangan terbaik di dunia. Kalau kata Pak Rizal Ramli ya dengan kesel dia bilang ini Menteri Keuangan terbalik.
Ya, sekedar ngingetin. Kenapa Pak Rizal Ramli bilang Bu Sri Mulyani ini Menteri Keuangan terbalik? Karena kita kan banyak mengeluarkan surat hutang ya, surat utang negara. Yang ternyata yieldnya, return yang ditawarkan itu tinggi bro. Ya di compare dengan negara-negara lain yang punya resiko investasi yang lebih tinggi dari kita, itu yield kita tuh lebih tinggi gitu. Ya harusnya nggak setinggi itu gitu. Artinya kita itu ngasih keuntungan nih, keuntungan lebih ya sama pihak yang membeli surat utang kita gitu ya. Sehingga akhirnya Pak Rizal Ramli mengatakan ini sebenarnya Sri Mulyani ini menguntungkan Indonesia atau menguntungkan para kreditor sih gitu. Nah ini apa konteksnya? Judul beritanya adalah ini bulan apa sih? Bulan Oktober 2000 berapa nih? 2016 ya, udah agak lama. Sri Mulyani kaget ada uang WNI di Swiss susah masuk ke RI. Gue bingung ya. Ini Bu Ani ini bukannya apa namanya mantan direktur pelaksana IMF ya. Ya cakupannya udah global gitu maksud gua ya kan. Dia udah tahu lah ya kondisi apa pasar uang global, dia udah tahu lah kondisi transaksi keuangan antar negara segala macam gitu ya. Masa dia nggak tahu hal-hal kayak gini. Jadi kalau Bu Ani kaget, apalagi kita, Ibu. Ya, ada lagi nih ya, Mensos kita yang mantan wali kota 2 periode di Surabaya, Ibu Risma. Ini berita di akhir 2020 waktu dia awal-awal diangkat jadi Mensos. Ibu Risma kaget karena ada alokasi dana 1,3 T untuk data. Mati kita kalau tidak hati-hati. Kamu ketawa ya. Karena Ibu Risma ini yang sering sekali apa ya dramatis gitu ya. Jadi gua kalau flashback ke belakang jadi inget ya gimana Ibu Risma waktu jadi wali kota ya itu mengatur lalu lintas misalnya gitu. Blusuan gitu ya. Walaupun sampai akhir masa jabatannya ternyata ya masih ada warga yang mengeluh ya di kolong jembatan apa gitu ya di Surabaya. Gue pernah angkat di podcast gue yang mereka ini ternyata nggak pernah dikunjungi Bu Risma gitu. Sementara kemudian Bu Risma dengan gegap gempita blusuan di Jakarta. Masih ingat gak sih lu? Nah kenapa gue bilang gue kaget sebab Bu Risma kaget. Maksud gue gini loh ya karena menteri ya. Menteri itu kan udah ya tahu lah kondisinya. Dan masa iya dia nggak dapat informasi bahwa selama ini dalam kaitan dengan misalnya ya penanganan bansos di Kemensos, persoalan yang sangat mendasar adalah pada data. Ya nggak sih? Waktu Bu Risma ketemu dengan para pimpinan KPK itu sudah diingatkan ya. Ada data yang double gitu kan ya, ada yang orang yang udah mati gitu kan, masih ada dalam data, pokoknya datanya nggak karu-karuan gitu loh. Dan ini perlu dirapihkan. Karena kalau tidak ya penyimpangan-penyimpangan di dalam penyaluran bansos di Kemensos itu akan senantiasa terjadi. Terus dia bilang mati kita kalau tidak hati-hati. Emang iya. Sebagai pejabat publik ya bukannya Bu Risma udah 2 periode jadi wali kota dan wali kota itu kan pejabat publik ya. Sebagai pejabat publik ya memang harus mempertanggungjawabkan dana yang dialokasikan lah ya. Kenapa jadi kaget ya? Ini gue bingung ya sama pejabat publik kita nih ayah-ayah wahenya. Nah ini ada lagi nih ya, ini Pak Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini berita belum lama ya, Pak Ma'ruf Amin kaget ya dengan izin investasi miras Jokowi. Ini kasus kemarin ya, rame-rame Perpres nomor 10 tahun 2021 yang ada lampiran ketiga yang itu memungkinkan adanya investasi di sektor industri miras ya. Dari mulai modal besar terus sampai UMKM, koperasi bahkan sampai eceran dan kaki lima gitu ya. Kaget beliau. Pertanyaannya adalah Bapak nggak ngobrol sama presiden? Aduh asli ya gua pusing. Bukannya kantornya sebelahan ya gitu loh. Ini ketemu presiden dalam sebulan berapa kali ya? Nah, walaupun kemudian guys sebenarnya dari satu sumber yang tidak berkenan disebut namanya gue mendengar Pak Jokowi juga sebenarnya kaget karena ada lampiran ketiga yang memungkinkan tadi investasi miras itu. Jadi pertanyaan gue nih yang bikin kaget presiden siapa? Nah, cuma yang gue sayangkan begini. Gue setuju ya kalau ada beberapa orang yang mengkritik gue. Rif, lu itu apa namanya nyinyirin presiden mulu. Dia kan bukan Superman yang dia nggak bisa tahu segala-galanya. Gue setuju. Cuma maksud gue begini ya, harusnya kan begitu dia tahu ada orang ngagetin dia, ada orang ngasih informasi yang nggak benar gitu kan, harusnya tuh orang ditindak kan gitu kan, iya gak sih? Nih kalau gue nih jadi Pak Jokowi, ini ada orang ya menyelundupkan pasal di lampiran ketiga Perpres 10 2021, gue pecat, beneran.
Kalau betul kekuasaan di tangan gua. Ya, lain kalau kemudian ya dugaan-dugaan ternyata benar ya bahwa bukan beliau sepenuhnya yang berkuasa. Ada oligarki nih yang kemudian menempatkan orang-orangnya di dalam kabinet, di lingkaran dalam istana sehingga memang Pak Jokowi sebenarnya tidak sepenuhnya berkuasa. Ya itu kan dugaan dari Pak Salim Said ya. Gue sih nggak tahu ya. Oke, ada lagi satu yang kaget ya, yaitu Mas Menteri Bung Nadiem Makarim. Ya, lu masih ingat kan? Waktu itu Muhammadiyah bersuara keras karena di peta jalan atau roadmap pendidikan Indonesia 2020-2035 di visi pendidikan itu frase atau kata agama hilang ya. Yang ditonjolkan hanya kalau gua nggak salah ya akhlak mulia, Pancasila dan budaya. Nah, kemudian rame itu ya, termasuk Mas Nadiem ini kalau kita baca beritanya itu dipersoalkan lah, digugat bukan digugat juga, dipertanyakan dalam sidang di DPR gitu ya, di DPR oleh para anggota dewan. Lah, yang gua ini, jadi kan ini beritanya bilang gini ya, Nadiem kaget kami tak akan pernah hilangkan pengajaran agama. Nah, yang kembali ke sidang DPR tadi ya, waktu itu Mas Nadiem tuh bilang gini tepatnya, "Oh, ternyata bagi kalangan tertentu kata agama itu penting. Ya udah kalau begitu kita masukin lagi dan case close." Gua yang kaget gitu ya, kok enteng bener gitu. Ya kalau kita analisis kalimatnya ketika Mas Nadiem mengatakan, "Oh ya udah kalau ada bagi kalangan tertentu itu penting, ya kita masukin lagi." Tafsirnya apa? Artinya bagi Nadiem Makarim, agama, frase agama dalam roadmap pendidikan itu nggak penting. Ya nggak sih? Tafsirnya begitu dong. Ya, kan kalimatnya tadi kayak gitu. Yang kedua yang gua juga bikin gua kaget adalah ya kok enteng banget ya. Ya lu bayangin ya, kita bikin visi pendidikan, itu kan kita sedang merumuskan output pendidikan. Anak-anak kita itu mau kayak apa? Ya anak Indonesia masa depan itu wujudnya itu kayak apa? Makhluk seperti apa? Manusia seperti apa? Dan agama itu adalah hal yang sangat signifikan. Kok ya enteng banget ya Mas Nadiem bilang ya udah kita masukin lagi dan case close. Nah, jadi di tengah kekagetannya ya mungkin Mas Nadiem harus sadar bahwa dia bikin kaget banyak masyarakat ya. Lah guys, itulah tadi sekelumit berita-berita kaget dari pemerintah kita. Mungkin ya kalau kita telisik lagi media itu daftarnya akan jauh lebih panjang. Nah, gua sangat menyayangkan ini guys ya. Kenapa? Karena ini terjadi di panggung depan, istilahnya di front stage. Ya kalau pemerintah mau kaget di belakang gak ada masalah. Tapi ketika kekagetan itu kemudian ya ditangkap oleh media, diberitakan dan rakyat tahu, yang gua lihat adalah ini akan terus menggerus kepercayaan atau trust masyarakat kepada pemerintah. Padahal nih gak pakai cerita-cerita kaget begini ya, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Pak Jokowi itu bukan getting better, tapi getting worse from day to day. Iya gak sih? Nah sekarang ditambah begini-begini, aduh. Jadi mungkin kalau gue boleh saran nih sama Pak Jokowi dan para menterinya, gitu loh. Lebih kompak ya, semua didiskusikan terlebih dahulu dan janganlah biarkan para menteri ini ngomong sendiri-sendiri di luar tanpa koordinasi. Sehingga kemudian rakyat yang dibikin kaget. Nah itu aja dari gue, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.